Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Afrianda, nomor induk mahasiswa 056755614 dari UT UPBJJ Bandar Lampung. Izinkan kami pada kali ini untuk menyajikan sebuah tugas mata kuliah pembangunan pertanian yang pertama. Kami berdomisili di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sebuah kelurahan dengan jumlah penduduk yang paling banyak di Kecamatan Sukarame. Memiliki satu universitas yang menjadi destinasi calon mahasiswa baik dari lokal Provinsi Lampung juga dari luar provinsi, yaitu UIN Raden Intan Lampung. Di sekitarnya juga terdapat kantor-kantor pemerintah seperti Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, KPU Kota Bandar Lampung, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Selain itu juga banyak sekali perumahan-perumahan baik yang existing maupun yang sedang dalam pembangunan. Di sekitar juga UMKM bertumbuh pesat, khususnya di sekitar wilayah kampus. Seluruh sawah-sawah yang berada di sekitar wilayah ini saat ini sudah beralih fungsi menjadi perumahan dan juga ruko-ruko. Perdagangan khususnya di sektor kuliner menjadi jantung kehidupan di wilayah ini. Terkait dengan kemiskinan, memang secara visual kami tidak menemukan adanya area kumuh ataupun rumah-rumah yang sifatnya non-permanen yang biasanya menjadi ciri umum kemiskinan. Namun setelah kami amati lebih dalam, terdapat beberapa rumah yang isinya rata-rata lebih dari 2 kepala keluarga. Artinya di sana terdapat kepala keluarga utama dan anaknya yang sudah menikah juga berkumpul di rumah tersebut. Sehingga dalam satu rumah tersebut bisa terdapat lebih dari 7 orang. Dengan pekerjaan kepala keluarga tersebut adalah serabutan. Sehingga kami menilai masih terdapat kemiskinan di wilayah yang kami tinggali. Dan secara umum termasuk ke dalam kemiskinan relatif karena di keluarga tersebut sebenarnya sudah mendapatkan tingkat pendapatan minimum, akan tetapi masih lebih rendah ya ataupun jauh lebih rendah dibanding dengan keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Indikator yang kami gunakan khususnya adalah dari pendidikan, karena yang kami amati di setiap rumah-rumah dengan kondisi demikian tidak ada satupun yang di keluarganya yang bersekolah hingga pendidikan tinggi atau bahkan rata-rata hanya hingga level sekolah menengah pertama, sehingga secara pola pikir dan juga kesempatan ataupun peluang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik itu mengecil. Dr. Dwi Rantini SSI dalam artikelnya di Unair News mengatakan pendidikan adalah kunci utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan karena berdasarkan penelitian semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Solusi yang kami berikan mungkin sudah sering disampaikan oleh para pemerhati pendidikan. Yang pertama, dari sisi kebijakan. Pemerintah diharapkan dapat dengan benar menerapkan RPJPN 2025-2045 sebagaimana yang sudah dibuat, mulai dari kurikulum yang dibuat hingga level teknis di bawah, agar tidak semena-mena dalam merubah kurikulum. Yang kami amati selama ini, sejak kami sekolah hingga sekarang, sudah beberapa kali terjadi perubahan kurikulum yang membuat siswa, orang tua, bahkan guru-guru kebingungan. Selanjutnya, kami pribadi setuju terkait pendaftaran sistem zonasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas guru-guru yang berada di setiap sekolah harus disetarakan. Pendidikan berbasis karakter tidak hanya berfokus dalam nilai, karena yang kami alami, nilai tinggi tidak menjamin seseorang menjadi pribadi yang unggul di dunia kerja atau dunia nyata. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana mendorong para orang tua untuk menyadari akan pentingnya pendidikan tinggi dan juga mendorong para siswa untuk menempuh pendidikan tinggi. Kami memahami tidak seluruh orang tua memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan tinggi, entah karena permasalahan biaya atau permasalahan lainnya. Sehingga kami menyarankan juga agar pemerintah menyediakan pendidikan informal tetapi solutif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, selain memperbanyak sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi.